Pemirsa, limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang wajib dikelola baik masa normal, terlebih di masa darurat pandemi saat ini. Pemusnahan limbah infeksius COVID-19 secara tepat dan benar sangat penting untuk memutus mata rantai penularan dan menekan penyebaran COVID-19. Limbah medis tidak hanya dari rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat COVID-19 saja, namun juga dapat bersumber dari masyarakat atau rumah tangga ODP dan PDP, seperti limbah masker bekas pakai dan alat pelindung diri bekas pakai. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivin Ratnawati. Selamat pagi Mbak Vivin, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah, salam sehat. Sehat selalu Mbak Vivin. Menyoroti pembuangan limbah medis di masa pandemi seperti saat ini, sebetulnya kalau kita lihat lagi ada berapa sih Mbak, berapa besar peningkatan limbah khususnya limbah medis saat masa pandemi ini? Iya, terima kasih. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa memang limbah medis dengan ditambah limbah infeksius COVID-19 bertambah 30% dari yang seharusnya, dari yang biasanya, yang normal. Bertambah 30%. Mbak Vivin, sebenarnya cara yang tepat pengolahan limbah medis dan ditambah lagi limbah infeksius COVID-19, ini seperti apa? Mungkin banyak dari masyarakat yang belum tahu cara pengolahan yang tepat untuk limbah semacam ini. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan salah satunya adalah bisa didapatkan dari limbah infeksius atau limbah masker, maka Ibu Menteri LHK telah mengeluarkan surat edaran nomor 02 tahun 2020 tentang penanganan limbah infeksius COVID-19 dan penanganan sampahnya. Di dalam surat edaran itu diatur 3 pihak. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan, kita kenal rumah sakit, puskesmas, dan yang kedua adalah rumah yang mempunyai pasien ODP, orang dalam pengawasan, dan yang ketiga adalah rumah yang mempunyai seperti kita, orang yang sehat. Yang pertama untuk rumah sakit, diwajibkan untuk rumah sakit, limbah infeksius COVID-19 itu dibakar di insinerator dengan suhu minimal 800 derajat Celcius. Memang karena wabah pandemik COVID ini terjadi dan limbah infeksiusnya harus dimusnahkan, maka di dalam surat edaran itu diatur bahwa insinerator yang dipakai adalah yang berizin maupun yang sedang dalam proses izin atau belum mendapatkan izin, sehingga limbah infeksiusnya bisa dimusnahkan. Dan selain itu kami juga membuka peluang untuk daerah-daerah yang misalnya daerah remote area ya, seperti Kalimantan yang harus dilalui oleh sungai dan sebagainya, dimungkinkan untuk mengubur limbahnya sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah medis. Dan yang lain memang juga kami meminta kepada daerah, jika daerahnya belum mampu untuk mengelola limbah medis dan ada pabrik semen di situ, maka kilen semen yang mempunyai pembakaran kurang lebih 1.500 derajat Celcius bisa dipakai untuk membakarnya. Dan untuk masyarakat, saya juga dalam kesempatan ini menghimbau untuk penggunaan masker bagi masyarakat yang sehat. Tolong gunakan masker yang guna ulang. Karena masker sekali pakai itu buat kita yang sehat akan menambah timbulan sampah. Dan kalau memang menggunakan masker sekali pakai, tolong sebelum maskernya itu dibuang, dicuci dulu maskernya atau disemprot dengan disinfektan, dipotong-potong, kemudian masukkan dalam amplop bekas atau dibungkus tisu, baru dibuang. Karena takutnya adalah penyalahgunaan masker itu bisa digunakan lagi atau dijual lagi.
Baik, baik, Mbak Vivin. Tadi Anda katakan kalau rumah sakit besar memang sudah memiliki sistem pengolahan limbah yang baik begitu dan mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi kalau rumah sakit di daerah yang belum memiliki sistem penanganan atau pengolahan limbah yang baik, artinya di sini pemerintah daerah harus lebih proaktif lagi mengawasi rumah sakit, klinik dan juga puskesmas untuk mematuhi edaran yang dikeluarkan oleh KLHK tadi, Dok, Mbak Vivin. Betul. Jadi bulan lalu kami melakukan rapat koordinasi dengan regional-regional seluruh Indonesia. Ada 6 regional dan dihadiri oleh para kepala dinas kesehatan, dinas lingkungan, kepala rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dan dilakukan secara virtual. Kami mengkontrol dari KLHK masing-masing daerah itu apakah ada persoalan di masing-masing kabupaten kotanya untuk melakukan pengelolaan limbah medisnya. Jika memang ada persoalan, maka kami berikan jalan keluar. Bahkan kami menggandeng Bareskrim Polri untuk juga turut hadir dalam rapat koordinasi di 6 regional itu. Karena memang kami dalam hal ini, dalam masa wabah pandemi COVID ini, memperbolehkan insinerator untuk dipakai walaupun izinnya misalnya masih berproses. Dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dengan pihak kepolisian, maka kami juga menggandeng Bareskrim dan Bareskrim mengkoordinir para Polda di seluruh Indonesia untuk bisa sekaligus melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaannya, tapi juga kemudian bisa untuk kemudian memahami bahwa ini adalah situasi wabah pandemik sehingga insinerator yang ada bisa didaya gunakan asal 800 derajat Celcius. Demikian. Baik, jadi pengadaan insinerator baik yang belum memiliki izin atau sedang dalam tahap itu sudah dilakukan instruksi kepada daerah-daerah ya Mbak Vivin. Baik. Lalu kemudian sosialisasi nih. Iya, sosialisasi. Kami melakukan rakor itu sekaligus juga sosialisasi. Jadi untuk pulau-pulau terluar, Mbak. Pulau-pulau terluar itu misalnya di daerah Tahuna dan sebagainya. Itu kan daerah yang jauh sekali dan jasa pihak ketiga pun mungkin juga tidak mampu untuk menjangkau pulau-pulau tersebut. Tapi mereka ada rumah sakit. Mereka ada juga penderita COVID-19. Jadi kami mungkinkan tadi untuk mereka mengubur limbah infeksius COVID-nya, tapi ada tata caranya untuk mengubur. Jadi tidak sembarangan untuk mengubur. Demikian, Mbak. Ya, bagi limbah medis yang dihasilkan dari rumah tangga, misalnya seperti Mbak Vivin katakan tadi ada masker, sarung tangan atau seperti itu, bagaimana kemudian masyarakat harus diingatkan kembali akan bahaya limbah ini jika dicampur dengan sampah rumah tangga lainnya, Mbak Vivin? Di dalam surat edaran yang kami sampaikan kepada para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kami menyampaikan bahwa yang di rumah itu kan ada ODP, orang dalam pengawasan, di mana mereka juga menggunakan masker, menggunakan sarung tangan atau APD yang lain. Nah, kami meminta kepada para pemerintah daerah untuk bisa kemudian melakukan pengumpulan terhadap APD yang sudah dipakai oleh para ODP itu untuk kemudian setelah dikumpulkan dan dibawa ke fasilitas pemusnahan limbahnya. Sementara kalau yang di rumah tadi itu Mbak, yang kita sehat seperti ini, gunakan saja masker guna ulang daripada sampah kemudian menjadi menumpuk, timbulan sampah ada sampah baru lagi. Demikian. Baik, terima kasih Rosa Vivin Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK. Mbak Vivin, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan.